Begitu tiba, petugaslah yang pertama kali menemukan Amy sudah tergeletak di atas tanah tepat di bawah balkon kamarnya sendiri. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di distrik Hollywood, Amerika Serikat, Amy Hardwick dikenal sebagai seorang terapis yang cukup ternama. Tetapi pada malam tanggal 14 Februari 2020, kehidupan Amy berakhir dengan cara yang sangat tragis. Amy ditemukan tergeletak bersimbah darah di bawah balkon tempat tinggalnya. Kondisi Amy sungguh memilukan, pinggul hancur dan mengalami cedera otak yang cukup parah. Setelah diselidiki lebih dalam, diketahuilah kalau kejadian ini bukanlah suatu kecelakaan, melainkan ada seseorang yang telah membunuh Amy. Siapakah orang yang datang ke rumah Amy pada malam itu dan apa tujuannya melakukan ini semua? Langsung saja kita bahas kisah di baliknya. Seorang perempuan bernama Amy Nicole Hardwick lahir pada tanggal 20 Mei 1981 di wilayah Sellersville, Pennsylvania. Sejak bayi, dia diadopsi oleh pasangan suami istri bernama Tom dan Penny Hardwick. Kemudian dia tumbuh besar di kota kecil Lansdale yang masih berada di negara bagian yang sama. Amy bukanlah anak satu-satunya. Dia memiliki saudara laki-laki bernama Chris Hardwick. Lalu setelah menyelesaikan sekolah menengahnya di North Penn High School pada tahun 1999, 2 tahun kemudian Amy memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. Amy datang tanpa koneksi dan juga tanpa nama besar, sehingga untuk bertahan hidup sekaligus membiayai kuliahnya sendiri, Amy mengambil berbagai pekerjaan. Amy pernah menjadi personal trainer, bartender, penari, dan bahkan sempat bekerja sebagai model dengan nama panggung Nicolette Novak. Kemudian, di tengah kesibukannya bekerja, Amy tetap melanjutkan pendidikan. Beberapa tahun berlalu, dia pun berhasil meraih gelar sarjana psikologi di California Polytechnic University yang terletak di Pomona. Setelah itu, Amy melanjutkan lagi pendidikan dengan mengambil gelar master psikologi klinis di Pepperdine University. Dia kemudian belum berhenti. Amy menyelesaikan lagi gelar doktoral di bidang seksualitas manusia di Institute for Advanced Study of Human Sexuality. Kemudian dari situlah karir yang membuat nama Amy dikenal mulai berkembang. Amy membuka sebuah praktik konseling sebagai terapis pernikahan dan keluarga di wilayah West Hollywood dengan fokus khusus pada terapi seksual. Sejak saat itu, Amy telah banyak menangani klien penyintas trauma, dan dia juga dikenal vokal dalam membela hak pekerja malam untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan mental. Pada saat itu, hal tersebut masih jarang dibicarakan secara terbuka di kalangan terapis. Lalu singkat cerita, pada tahun 2014, Amy menerbitkan buku berjudul The New Bible for Women. Dia juga rutin muncul di podcast, televisi, dan bahkan membuat video YouTube miliknya sendiri untuk membahas seksualitas dan juga hubungan secara terbuka. Di luar karirnya sebagai terapis, Amy mendirikan komunitas jaringan perempuan bernama Foxy Feminist. Komunitas ini menjadi tempat bagi perempuan-perempuan di Los Angeles untuk saling membantu dalam urusan pekerjaan dan memberikan dukungan dalam membangun karir. Namun, jauh sebelum semua pencapaian-pencapaian ini diraih oleh Amy, ada satu nama yang sudah masuk ke dalam kehidupan Amy sejak lama. Pria itu bernama Garrett Pursehouse. Dalam kesehariannya, Garrett bekerja sebagai insinyur perangkat lunak. Namun, di luar jam kerja, dia juga dikenal sebagai fotografer yang sering memotret acara-acara hiburan malam dan karpet merah di Los Angeles. Dan tanpa disangka-sangka, pekerjaan sampingan tersebut bertahun-tahun kemudian justru menjadi jalan yang mempertemukan dia kembali dengan Amy.
Amy dan Garrett ini sempat berpacaran sekitar 18 bulan, dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Tidak diketahui bagaimana awal mula keduanya bertemu, tetapi yang pasti Garrett ini merupakan bagian dari masa lalu Amy jauh sebelum dia diketahui sebagai seorang terapis terkenal di Hollywood. Namun hubungan tersebut ternyata tidak berjalan baik. Pada bulan Mei 2011, Amy membuat laporan kepada pihak polisi dengan mengatakan kalau Garrett telah melakukan kekerasan terhadapnya, mulai dari mencekik, menendang, dan memukuli hingga membenturkan tubuhnya ke tanah. Berdasarkan laporan tersebut, Amy langsung mengajukan perintah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pihak kepolisian kemudian menindaklanjutinya dengan memberikan peringatan bahwa jika Garrett kembali melakukan kekerasan atau mendekati Amy, maka dia akan ditangkap. Garrett akhirnya mengetahui adanya perintah perlindungan tersebut. Oleh karena itulah, dia mulai menjauh dan hubungan mereka pun secara resmi berakhir. Tetapi berakhirnya hubungan tersebut ternyata awalnya Garrett tidak benar-benar pergi dari kehidupan Amy. Tak lama setelah perintah itu dikeluarkan, Amy pindah ke apartemen barunya. Pada suatu hari, dia menemukan sesuatu yang janggal. Bingkai-bingkai foto di apartemen itu ditemukan pecah. Sementara data-data di laptopnya yang berisi sejumlah bukti untuk mendukung laporan terhadap Garrett telah dihapus seluruhnya. Semua itu seolah-olah sengaja dilakukan untuk menghilangkan jejak. Amy sangat meyakini kalau dalang dibalik ini semua adalah Garrett, sehingga dia kembali melaporkannya kepada pihak kepolisian. Namun karena tidak adanya bukti yang dapat mengaitkan hal ini dengan Garrett, polisi pun tidak berbuat banyak. Pada akhirnya Amy harus menjalani hidup dengan kecurigaan yang tidak pernah bisa dia buktikan kepada siapapun. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu setelah kejadian tersebut, Amy melanjutkan hidupnya. Sementara karirnya semakin dikenal dan dia mulai menjalin sebuah hubungan baru. Kali ini dengan pria yang bernama Drew Carey, seorang komedian dan juga pembawa acara kuis terkenal bernama The Price is Right. Singkatnya, pada bulan Februari 2018, Drew melamar Amy dan keduanya pun bertunangan. Namun, pertunangan tersebut tidak sampai ke pelaminan. Pada bulan November 2019, mereka memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan. Alasan pastinya tidak pernah benar-benar diungkapkan kepada publik secara rinci. Tetapi, perpisahan tersebut tampaknya berlangsung tanpa adanya konflik. Bahkan setelah berpisah, Amy dan Drew masih tetap berhubungan baik dan sempat berbalas pesan yang cukup mesra. Lalu kemudian, hanya beberapa bulan setelah hubungan itu berakhir, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2020, Amy tanpa sengaja kembali bertemu dengan seseorang dari masa lalunya. Malam itu Amy sedang menghadiri XBiz Award di Los Angeles untuk mewakili organisasi tempat dia menjadi relawan. Di acara tersebut, dia berpapasan dengan mantannya yaitu Garrett, yang malam itu sedang bertugas sebagai fotografer freelance di karpet merah. 8 tahun setelah terakhir kali mereka bertatap muka, Amy dan Garrett kembali dipertemukan. Begitu melihat Amy, Garrett langsung menghampirinya. Di depan ratusan orang yang memenuhi ruangan, Garrett berteriak histeris dan menuduh Amy telah menghancurkan hidupnya. Garrett juga mengungkit kata demi kata dari pesan teks yang pernah dikirim Amy kepadanya 8 tahun sebelumnya. Seolah-olah setiap kalimat tersebut masih begitu jelas ada dalam ingatan Garrett. Tangis Garrett semakin menjadi hingga akhirnya dia jatuh berlutut, meringkuk di atas lantai sambil terisak dan memohon agar Amy mau kembali ke kehidupannya. Selama percakapan itu, Amy berusaha menenangkan Garrett sekaligus menjelaskan dengan halus bahwa dia tidak bisa kembali menjalin hubungan dengan Garrett. Amy memilih untuk melanjutkan hidupnya sendiri tanpa melakukan konfrontasi ataupun memancing amarah Garrett lebih jauh. Namun, menenangkan Garrett malam itu ternyata tidak benar-benar menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, keesokan hari, meskipun Amy sudah mengganti nomor teleponnya sejak bertahun-tahun sebelumnya, Garrett yang merupakan seorang insinyur perangkat lunak bisa berhasil menghubungi Amy. Garrett mengirimkan pesan secara bertubi-tubi dan meninggalkan pesan suara sambil menangis serta memohon kepada Amy. I have so much I need to say. Please give me a chance to just say it.
Karena merasa terganggu, Amy akhirnya memblokir seluruh akses Garrett kepadanya. Setelah kejadian tersebut, Amy sempat mengaku kepada seorang temannya yang bernama Kevus bahwa dia merasa khawatir. Ketika Kevus bertanya apa yang membuat dia khawatir, Amy mengatakan bahwa dia merasa tidak tenang setelah kembali bertemu dengan Garrett secara tidak sengaja. Terlebih setelah sekian lama mereka tak pernah bertemu lagi. Di sisi lain, rasa ingin menguasai Amy, rasa tidak terima karena ditinggalkan, dan rasa kebencian yang telah bergelut di hati Garrett membuat dia mulai merencanakan sesuatu yang begitu keji. Hingga sekitar 1 bulan kemudian, jawabannya datang. Dan kali ini, waktunya bertepatan dengan hari yang oleh orang-orang rayakan sebagai Hari Kasih Sayang. Tibalah di tanggal 14 Februari 2020, yang mana itu adalah hari Valentine, hari yang identik dengan cinta dan pasangan. Namun bagi Amy, hari itu justru menjadi awal dari malam yang sangat mengerikan. Saat Amy menjalani harinya seperti biasa dengan tetap mengurus klien-kliennya sebagai seorang terapis, Garrett diam-diam sudah masuk ke dalam rumah Amy di kawasan Hollywood Hills. Sebelumnya, Garrett melompati pagar dan memecahkan pintu kaca untuk bisa masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk, dia tidak datang untuk mengetuk pintu, melainkan bersembunyi dan menunggu. Sementara Amy sama sekali tidak tahu bahwa sudah ada seseorang di dalam rumahnya sendiri. Di bagian lain rumah tersebut, Michael Herman, teman serumah Amy yang tinggal di lantai bawah, sedang tertidur dan tidak mengetahui apapun yang sedang terjadi. Lewat tengah malam, Amy akhirnya pulang. Sebelumnya, dia sempat mengabari sahabat dekatnya yaitu Robert Coughlin bahwa dirinya sudah tiba di rumah. Keduanya memang sempat bertukar pesan singkat karena sedang merencanakan liburan bersama. Setelah itu, Amy menaiki tangga menuju kamarnya di lantai atas. Namun tanpa sepengetahuannya, Garrett sudah menunggu di sana. Beberapa detik kemudian, Amy sempat membeku ketika menyadari keberadaan Garrett. Namun refleksnya langsung bekerja. Dia berteriak dan berusaha berbalik untuk melarikan diri, tetapi Garrett bergerak lebih cepat. Garrett menerjang tubuh Amy, mencengkram kedua bahunya, lalu mendorongnya hingga membentur furnitur yang ada di ruangan tersebut. Dalam perlawanan yang sengit, kalung rosario yang dikenakan Amy sampai putus dan manik-maniknya berhamburan ke lantai ruangan TV. Setelah itu, Garrett langsung memukul kepala dan juga wajah Amy berkali-kali, kemudian menendang tubuhnya hingga terjatuh ke atas lantai. Amy berteriak sekuat tenaga sambil menangis dan ketakutan, sementara suara jeritannya menggema ke seluruh rumah. Jeritan tersebut terdengar oleh Michael yang berada di lantai bawah. Dia pun langsung terbangun dan menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di lantai atas. Sementara itu, Garrett terus menyerang Amy. Dia menindih tubuh Amy dan kemudian mencekiknya, membuat Amy terbatuk-batuk dan terus meronta agar Garrett melepaskan cengkraman tersebut. Namun, cengkraman Garrett begitu erat sehingga nafas Amy mulai sesak. Dia bahkan kesulitan menghirup udara karena saluran pernafasnya ditahan secara paksa. Di lantai bawah, Michael yang sudah dalam keadaan panik langsung mencari ponsel di kamar yang gelap, namun dia tidak menemukannya. Karena merasa ketakutan ada penjahat yang membawa senjata, Michael tidak berani untuk naik ke lantai atas sendirian. Dia kemudian berlari keluar untuk meminta pertolongan kepada tetangga. Dengan perasaan panik, Michael pun terpaksa memanjat pagar besi tersebut hingga membuat bagian perutnya tergores dan berdarah. Setelah berhasil keluar, dia berlari menuju ke rumah tetangga dan menggedor pintunya sekuat tenaga, namun tidak ada sautan. Setelah beberapa rumah dia datangi dan tidak mendapatkan respon, dalam keadaan yang semakin panik dan putus asa, Michael akhirnya menemukan seseorang yang sedang berjalan di kawasan tersebut. Michael meminjam ponsel orang itu lalu menelpon pihak kepolisian untuk meminta pertolongan. Sementara Michael berusaha mencari bantuan di lantai atas, perjuangan Amy untuk bertahan hidup semakin mendekati akhir. Kondisinya sudah setengah sadar dengan tubuh penuh luka. Namun, Garrett belum berhenti. Dia kemudian menyeret tubuh Amy yang sudah tidak berdaya menuju balkon kamar tidurnya. Dari balkon yang berada di lantai 3 tersebut, terlihat halaman di samping rumah, sebuah pohon besar, dan jalan beraspal yang ada di bawahnya. Dan di sanalah Garrett melempar tubuh Amy ke arah bawah dari ketinggian sekitar 6 meter atau 20 kaki di bawah lantai kamar tidurnya. Benturan yang cukup keras itu menyebabkan panggul Amy menjadi hancur. Dia juga mengalami cedera parah pada bagian otak, sehingga harapan untuk menyelamatkan nyawanya menjadi sangat kecil. Setelah itu, Garrett pun langsung kabur dari sana. Namun, dia meninggalkan sebuah jarum suntik berisi cairan yang kemudian diketahui mengandung dosis nikotin yang cukup mematikan.
Jarum tersebut diduga mungkin telah dipersiapkan untuk diberikan kepada Amy, tetapi rencana itu tidak berhasil dilakukan. Benda tersebut ditemukan tergeletak di lantai balkon dan di samping itu juga terdapat manik-manik rosario Amy yang masih tercecer. Di sisi lain, panggilan terhadap kepolisian akhirnya mendapatkan respon. Petugas langsung datang ke lokasi setelah menerima laporan dari Michael yang mengatakan ada seorang perempuan yang berteriak. Begitu tiba, petugaslah yang pertama kali menemukan Amy sudah tergeletak di atas tanah tepat di bawah balkon kamarnya sendiri. Kondisi Amy sangat parah, tetapi saat itu dia masih bernafas. Amy kemudian segera dilarikan ke Cedar Sinai Medical Center dalam kondisi yang sangat kritis. Namun karena luka-lukanya terlalu parah untuk bisa diselamatkan, pada pukul 3:26 dini hari, Amy Hardwick akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ketika petugas kepolisian pertama kali tiba di depan rumah Amy, pada jam dini hari itu mereka belum mengetahui apa yang sudah terjadi. Tidak ada tanda-tanda pembobolan yang mencolok di pintu depan rumah. Tetapi ketika mulai memeriksa bagian dalam rumah, polisi menemukan kekacauan di lantai 4 kamar Amy berada. Tas dan barang-barang pribadi Amy berserakan, jaketnya tergeletak begitu saja, dan sebuah kalung yang sudah putus ditemukan di sekitaran lokasi. Michael Herman yang sebelumnya melapor langsung menjadi orang pertama yang diperiksa. Tangannya terluka dan berdarah akibat memanjat pagar, sementara cara berbicaranya terlihat gugup dan terbata-bata. Selain itu, Michael merupakan orang yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian ketika polisi tiba. Oleh karena itu, bagi penyidik semua keadaan tersebut perlu diperiksa lebih dulu untuk memastikan apakah Michael terlibat atau tidak. Jawabannya kemudian datang dari arah yang tidak terduga, yaitu kamera doorbell milik tetangga. Rekaman tersebut menunjukkan Michael benar-benar berlari dari satu rumah ke rumah lain sambil menggedor pintu, persis seperti yang dia ceritakan kepada polisi. Waktu dalam rekaman itu juga sesuai dengan waktu ketika Michael menelpon pihak kepolisian. Dengan bukti tersebut, polisi akhirnya mengetahui bahwa Michael bukanlah pelakunya. Dia justru merupakan orang yang berusaha mencari pertolongan setelah mendengar jeritan Amy. Setelah kecurigaan terhadap Michael terjawab, penyidik kemudian beralih memeriksa orang-orang terdekat Amy. Salah satunya adalah Robert Cosland, sahabat dekat Amy yang menjadi orang terakhir yang bertukar pesan dengan Amy pada malam itu. Dari Robert, penyidik kemudian mendapatkan sebuah nama yang sangat penting dalam penyelidikan. Nama itu adalah Garrett Porterhouse. Robert menceritakan tentang perintah perlindungan hukum yang pernah diajukan Amy terhadap Garrett bertahun-tahun sebelumnya. Dia juga menceritakan pertemuan tidak terduga antara keduanya di sebuah acara penghargaan sekitar 1 bulan sebelum kematian Amy. Menurut Robert, pertemuan tersebut membuat Amy merasa cemas meskipun dia sendiri tidak bisa menjelaskan secara pasti apa yang membuat dia merasa seperti itu. Sementara itu, pada siang harinya, tim forensik kembali memeriksa rumah Amy dengan lebih teliti. Dalam pemeriksaan tersebut, mereka menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat pada malam kejadian. Sebuah pintu kaca di lantai bawah ternyata dalam keadaan pecah, dan di sekitarannya terdapat bercak darah. Kondisinya terlihat seperti seseorang sengaja memecahkan pintu kaca tersebut dengan tangan kosong untuk memaksa masuk ke dalam rumah. Sampel darah kemudian diuji, dan hasilnya cocok dengan DNA milik Garrett. Penyidik lalu kembali memeriksa rekaman kamera keamanan di sekitaran rumah Amy. Kali ini mereka menyisir rekaman dari waktu yang lebih awal, jauh sebelum tengah malam. Dari rekaman tersebut terlihatlah seorang pria mengenakan topi dan juga sarung tangan mendekati rumah Amy sekitar pukul 20:53, beberapa jam sebelum Amy pulang. Pria tersebut bahkan sempat menutup lensa kamera keamanan milik tetangga menggunakan tangan yang masih mengenakan sarung tangan, sebelum kemudian dia melompati pagar untuk masuk menuju halaman rumah Amy. Jika seluruh temuan ini disatukan, semuanya mengarah pada satu nama yang sama. Ada DNA Garrett di lokasi, rekaman kamera yang memperlihatkan seseorang memasuki properti Amy, riwayat perintah perlindungan, serta kesaksian sahabat Amy mengenai ketakutannya terhadap Garrett. Sekitar 15 jam setelah laporan polisi pada malam itu, tepatnya pada siang hari tanggal 15 Februari 2020, Garrett yang saat itu berusia 41 tahun akhirnya ditangkap di dekat rumahnya di kawasan Playa del Rey atas dugaan pembunuhan.
Tetapi di saat itu penahanan pertamanya tidak berlangsung lama. Dengan uang jaminan sebesar 2 juta dolar, Garrett berhasil keluar dari tahanan 3 hari kemudian. Kebebasan Garrett pun hanya berlangsung sehari. Sehari setelah dibebaskan, polisi kembali menangkap Garrett. Kali ini dengan dakwaan resmi berupa pembunuhan tingkat 1 dan pembobolan rumah. Sejak saat itu, Garrett ditahan tanpa jaminan hingga persidangannya dimulai. Proses hukum kemudian berjalan cukup lambat. Baru sekitar 3,5 tahun kemudian, tepat pada 29 Agustus 2023, persidangan Garrett resmi dimulai di pengadilan Los Angeles. Jaksa penuntut membangun argumen bahwa pembunuhan tersebut bukan hasil dari pertengkaran spontan, melainkan tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Salah satu bukti adalah rekaman CCTV yang menunjukkan Garrett telah menunggu di dalam rumah Amy selama hampir 4 jam sebelum menyerangnya. Selain itu, jaksa juga menunjukkan pesan teks dan email milik Amy yang memperlihatkan bahwa beberapa minggu sebelum kematiannya, dia sempat merasa takut terhadap Garrett. Lalu mengenai motif, jaksa penuntut yang bernama Victor Avila menggambarkan Garrett sebagai pria yang tidak bisa move on. Menurut jaksa, Garrett telah menyimpan obsesi terhadap Amy selama hampir 1 dekade tanpa pernah benar-benar melepaskannya. Sehari setelah pertemuan mereka di sebuah acara award, Amy memblokir seluruh akses komunikasinya dengan Garrett. Menurut teori jaksa, keputusan tersebut menjadi pemicu terakhir yang membuat Garrett mulai merencanakan pembunuhan. Lalu di samping itu, pihak pembela Garrett memiliki versi yang berbeda. Pengacara Garrett yang bernama Evan Frazel mengatakan bahwa kliennya sebenarnya hanya ingin berbicara dengan Amy pada malam itu. Setelah pertemuan sebulan sebelumnya membuat dia mengalami depresi yang cukup berat. Tim pembela juga mengajukan teori bahwa Amy sebenarnya meninggal karena kecelakaan, bukan karena dilempar dari balkon. Menurut mereka, Amy saat itu panik dan berusaha memanjat pagar balkon untuk melarikan diri dari Garrett, tetapi kemudian dia terpeleset dan jatuh. Sementara mengenai jarum suntik berisi nikotin yang ditemukan di lokasi, pihak pembela pelaku mengatakan benda tersebut ditujukan untuk orang lain dan tidak berkaitan dengan Amy. Singkat cerita, pada tanggal 28 September 2023, setelah bermusyawarah selama 2 hari, Dewan Juri akhirnya menjatuhkan putusan. Garrett Pursehouse dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1 dengan keadaan khusus, yaitu menunggu korban dalam persembunyian serta dinyatakan bersalah atas pembobolan rumah. Beberapa bulan kemudian, tepat pada tanggal 6 Desember 2023, sidang vonis akhirnya digelar. Sebelum hakim membacakan hukuman, keluarga dan sahabat-sahabat Amy diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan mengenai dampak kejahatan tersebut terhadap kehidupan mereka. Setelah mendengar seluruh pernyataan tersebut, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Garrett, yaitu penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Selain itu, Garrett juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar $7.500. Pada akhir kisah, bagi keluarga Amy tidak ada hukuman yang benar-benar bisa mengembalikan orang yang mereka cintai. Kehilangan Amy akan tetap menjadi luka yang harus mereka bawa sepanjang hidup mereka. Namun setelah proses hukum yang cukup panjang, mereka akhirnya mendapatkan kepastian bahwa Garrett akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Kasus ini menjadi pengingat tentang pentingnya menghargai batasan ketika sebuah hubungan telah berakhir. Sebab ketika seseorang tidak bisa menerima perpisahan dan terus mempertahankan obsesinya, akibatnya bisa menjadi sangat fatal. Semoga Amy beristirahat dengan tenang dan semoga keluarganya diberikan kekuatan untuk menjalani hidup setelah kehilangan orang yang mereka cintai. Karena bagi mereka, kisah ini tidak pernah benar-benar berakhir ketika persidangan itu selesai. Mereka tetap harus menjalani hidup dengan satu kehilangan yang tidak akan pernah bisa digantikan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.